Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Al-Mukarramun, para asatidzah, para kiai, para guru, Ayahanda Kiai Haji Abdul Raji Marjana ta'ala bi tuli hayati, mudah-mudahan memberikan kesehatan dan keberkahan hidup. Ada Adinda Kiai Haji Fajar Maulana, imam kita Kiai Haji Nasihin, mudah-mudahan Allah memberikan karunia keberkahan. Ada Ustaz Arif pembawa acara, ada Ustaz Romawi, Ustaz muda, ada Sahibul Mayit juga, Ketua DKM, ada Ustaz Ahmad Maulana, ada Ustaz Iyas, Ustaz muda yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi habbah dan sayang saya kepada ustaz-ustaz muda, pimpinan masjid, pimpinan musalla, pimpinan majlis taklim yang sempat hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia keberkahan dalam hidup bersama jamaah. Amin ya Allah. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mendengarkan pembacaan Siratun Nabawiyah, termasuk juga syair-syair yang dibawakan begitu indah. Apa yang terasa bagi kita? Begitu masyhur Nabi Muhammad SAW memimpin dunia selama 23 tahun, tapi namanya masyhur sampai akhir zaman. Dalam satu buku tulisan, warnanya merah tapi bukunya kecil, itu judulnya bahasa Inggris Muhammad bin Abdullah. Dijelaskan di sana, sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, para rohib ketika itu bermimpi adanya satu pohon yang besar, tangkainya menaungi masyrik dan maghrib, dari barat ke timur. Dikumpulkan para rahib ketika itu oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib. Apa yang terjadi nanti diterjemahkan dari mimpi itu, akan hadir seorang keturunan engkau Abdul Muttalib, yang kala itu kerjaan Abdul Muttalib adalah membagi-bagikan air Zam-Zam kepada orang yang hadir di Mekah.
akan hadir cucu engkau nanti yang dapat menaungi manusia dari lahirnya sampai akhir zaman, dari masyrik sampai maghrib. Terbukti sekarang mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lahir saja namanya sudah masyhur. Bagaimana diceritakan dalam Al-Quran? Nabi Isa, kata Nabi Isa dalam Al-Quran, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nanti Nabi setelah aku, ismuhu Ahmad. Nah ini dia namanya. Kenapa namanya Ahmad, lahirnya Muhammad Ustaz? Makanya lebih cocok Ahmad Musaddiq, gitu ya, karena namanya Ahmad. Ahmad ini satu sifat, satu lafaz di atas Muhammad, makhluk Allah yang bernama Muhammad. Itu sifat Muhammad, sifat yang diberikan kepada manusia, yang bisa komunikasi dengan Allah, bisa komunikasi dengan manusia, bisa komunikasi dengan binatang, bisa komunikasi dengan makhluk-makhluk di alam ini. Itu sifat Muhammad. Bayangkan Nabi merasakan bagaimana sakitnya hewan yang disembelih, sampai menuntut bagi orang yang menyembelih binatang, tajamkan pisaunya. Ini menandakan bahwa Nabi mengerti rasa binatang. Itu sifat Muhammad. Tapi kalau sifat Ahmad di atas sifat Muhammad, bisa bicara, bisa berkomunikasi dengan alam galaksi. Makanya dia bisa tembus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Ismail, yang Nabi Ismail belum pernah turun ke dunia kecuali waktu Nabi Muhammad SAW wafat. Dia naik lagi ke lapis yang pertama. Baru ketemu Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Idris, dan ketemu dengan nabi-nabi yang lainnya. Baru ketemu dengan Nabi Musa, terakhir ketemu dengan Nabi Ibrahim. Komunikasi dengan alam galaksi, dengan malaikat langsung, dengan nabi-nabi yang lain langsung dia bisa bicara. Makanya kata Nabi Musa, begitu dia turun ke Rabbul Akbar, malaikat hanya sampai Sidratul Muntaha. Dari Rabbul Akbar turun, kata Nabi Musa, ya Muhammad, mada ahida ilaika rabbuka, apa yang ditugaskan. Makanya sholat itu tugas, bukan oleh-oleh. Mada ahida ilaika rabbuka, ahida ilayya khamsina salata kulli yawm, ditugaskan kepada saya sholat 50 waktu. Kira-kira kalau 50 waktu kita ngapain? Gak ada waktu lagi. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, inna ummataka la tasqati dzalika. Udah tahu Nabi Musa, umatmu gak bakal kuat, gak bisa 50 waktu. Khafif anka rabbuka wa anhum, minta keringanan engkau dan umat engkau, kata Nabi Musa. Balik lagi dia ke Rabbul Akbar, ya Rabbi, khafif anna, bukan khafif anni, ringankan kami dari tugas ini. Turun lagi, tinggal 10. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, inna ummataka du'afa ajsadahum wa qulubahum wa absarahum
umat engkau nanti lemah fisiknya. Bener ya? Menjelang 60 tahun kayak saya udah kerasa gitu. Ustaz Rumawi tahu aja dia. Makanya kata Ustaz Rumawi, kalau mau nikah lagi muda kakinya belum sakit. Dia bisikin saya, tahu dia tahu belum saya kan. Ada istrinya ya, minta izin. Udah sakit. Belum lagi kalau nyawa diambil, dalam sekali nyawa diambil. Dalam kitab Durratun Nasihin itu kitab Durrah, itu kitab yang hadisnya Nabi, tapi boleh kita ambil bacanya. Jangan kita menyepelekan hadis untuk fadhilul amal. Untuk fadhilul amal. Supaya apa? Supaya ada rangsangan. Supaya ada rangsangan untuk ibadah. Dijelaskan di sana. Ketika lu diambil sepotong-sepotong dari ruas mata kaki ke bawah ini, kemudian dari depan, nah itu turun ke bawah udah dingin, kita pencet, mereka balik lagi, naik lagi ke sini, dingin lagi, pahanya, kita tekan lagi, mereka timbul lagi, sampai dada. Nah di sini sampai dada, hati-hati. Bimbing di sini. Bimbing di sini talqin dari mulai awal. Dari mulai kaki kita bacain talqin. Makanya kalimat hadisnya laqinu mautakum. Bukan laqinu matakum atau laqinu yamutakum, bukan. Tetapi laqinu mautakum. Baca talqinlah ketika proses kematian, bisa sebelumnya, bisa dia sedang hostnya, bisa setelah dia meninggal dunia di kuburan. Kadang-kadang dikritisi ya, kadang ada yang protes, ada enggak? Banyak yang melihat yang begitu dibesarkan. Jangan yang kecil-kecil, jangan dipermasalahkan. Kalau sudah tidak mau baca talqin, ya sudah, ayo apa? Itu gampang kan? Naik ke sini lagi bimbing. Makanya kalau bimbing la ilaha illallah itu gantian. Sebab orang banyak yang sakaratul mautnya itu semalaman. Ada nggak? Ada. Itu kalau anaknya dilantang atau gantian tuh sejam sampai dia selesai. Antar kami. Kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut berebutan antara syaitan supaya dia kafirkan, tuntun di situ supaya khasnya dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau kita di kendaraan, upaya itu yang bisa Al-Quran. Kalau terjadi maaf kecelakaan, meninggal dunia, pas kuping kita baru habis dengerin Quran. Banyak kan dengerin apa itu? Lewat dangdut salah alam. Apa kan? Salah alamat ya? Alamat salah atau salah alamat? Alamat? Hafal sekali kalau usah dulu. Yang didengar itu Quran. Gak ada umur pas berakhir Quran yang didengerin oleh kita. Masuk ke sini, diambil ruh kita ke atas. Mata kita ngikutin ruh, makanya ngebelalak ke atas. Itu ngebelalak ke atas bukan nungguin bontot, bukan. Ruhnya diambil. Makanya ketika orang meninggal dunia, cepat-cepat ambil matanya giniin. Bukan ditutupin, ini rada susah, gini. Tahan dulu. Ditekan dulu, tahan dulu. Supaya dia tutup. Lambat. Kan ada yang meninggalnya malam,
pagi. Begitu diusap, melek lagi. Bikin fitnah, itu mah masih melek, mungkin utangnya belum dibayar. Memang itu ke atas. Dan setiap mayit ketika meninggal dunia, napas terakhir dari mulut, udah gak kuat dari ini. Makanya mangap, tutup. Kalau nggak ditutup bikin fitnah. Tuh meninggal dunia masih kehausan, dia tadi minta rujak jambu belum dikasih. Bukan, memang napasnya terakhir dari mulut. Kalau lambat diikat. Kadang-kadang ada yang meninggal miring, maun. Tangannya kan masih bengkok. Ditarik ke sini, balik lagi, gitu kan ya? Tarik ke sini, balik lagi. Caranya tarik jempol kaki, dua-duanya. Jempol kakinya tarik, dia akan lemas, baru ke sini, bantu diikat. Ininya diikat. Kakinya kalau dia jegang, ikat jari. Dengkulnya kalau dia kesana diikat. Tapi kurang elok kalau mayit banyak ikatan saja. Bener kayak tangkap. Ikat sini, ikat sini. Cepet-cepet. Itu bukan apa-apa, Mas. Begitu dia meninggal dunia memang mati. Begitu. Umat engkau lemah, kata Nabi Musa. Wa qulubahu, hatinya pun lemah. Interest untuk datang ke pengajian lemah. Wa absarahu, pandangannya pun lemah. Lebih besar mandang keduniaan ketimbang mandang ukhrawiyah. Begitu. Belum lahir. Makanya sampai sekarang namanya masbur. Apa kuncinya? Satu, dia sukses 23 tahun sampai sekarang masbur. Makanya ada satu tulisan, kalau orang mimpin lebih dari usia pimpinan Nabi, orang akan jenuh. Pak Harto mimpin 7 periode, 6 periode mulus, yang ke-7 2 tahun. Muammar Gaddafi mimpin negara 42 tahun. Mahathir Muhammad mimpin negara 38 tahun. Jenuh orang. Tapi Rasul terus masbur. Makanya begitu dalam satu tulisan, pimpinan yang melebihi pimpinan Rasul, orang akan bosan. Jangankan usia Rasul 2 periode aja udah pengen ganti. Di sono di tangga. Gitu. Apa konsepnya sukses? Asyidda'u 'alal kufar. Tegas terhadap orang kafir. Tegas terhadap sifat-sifat kekufuran juga. Kadang-kadang kita begitu ngelihat kalimat kafir masuk, tetapi sifat-sifat kufur ada banyak. Benar. Kalau di kita insya Allah orang yang ada di masjid, orang yang beragama, tidak mungkin mempunyai sifat kafir billahi atau kafir biwujudil ilah yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir al-Mulhidun. Kafir biwujudil ilah,
yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir al-mulhidun al-wasaniyun, atau kafir bi kitabillah. Yang ketiga, itu tidak, tetapi bagi kita seringkali sifat-sifat kekufuran yang ada. Cincin, kalau itu biasanya batu kan, pohon, banyak sifat-sifat itu yang sering. Rasul tegas, ini menandakan bahwa seorang pimpinan harus mempunyai akidah yang kuat, harus mempunyai akidah yang kuat. Makanya manakala ada nanti calon pimpinan, lihat timbang akidahnya yang kuat. Gak tahu siapa nanti, wallahu a'lam, bisa saja Kiai Haji Mulyadi mah naik, akidahnya kuat, pilih beliau. Amin. Mudah-mudahan kita doakan jadi wali kota. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Asyidda'u 'alal kufar. Dua, ruhama'u bainahum. Timbul rasa empati pimpinan kepada masyarakat. Bener ya? Bener kan? Pertalite naik berarti ya. Sekarang Pertamina Dek saja sudah 19.000 per 100 rupiah. Naik kan? Listrik Naik. padahal subsidi itu Pak. Listrik itu subsidi. Jadi Bapak kalau di jalan gelap, taruh aja lampu karena Bapak udah bayar bulanan. Itu bayar listrik itu termasuk penerangan jalan, taruh aja. Karena udah bayar, daripada gelap karena keamanan itu terganggu terangan. Karena sudah dibayar. Sebab kalau kagak kepake ujung-ujungnya diapain kira-kira? Nah, ujung-ujungnya begitu disunatkan, laporannya komplit. Laporannya komplit. Sebab yang bisa ngakal-ngakalin laporan kan orang yang pegang laporan, betul ya? Yang bisa ngakal-ngakalin laporan orang yang pegang laporan sama ngerti laporan, benar? Yang ngakal-ngakalin hukum orang yang ngerti hukum, benar kan? Orang yang ngerti hukum dan tahu di depan dia ada hukum, benar? Begitu. Jadi kalau kita kayak ini, gak bisa ngakal-ngakalin karena bukan bidangnya. Ruhama'u bainahum, punya rasa empati, itu pimpinan. Tapi kadang-kadang banyak pimpinan yang lebih menghargai pimpinannya lagi. Benar ya? Apakah yang ngasih suara pimpinan atau kita? Makanya saya pesan, jangan kena beli. Dari jauh-jauh hari saya bilang, jangan sampai kena beli. Kesogok jangan, haram ini. Duitnya tidak halal. Benar. Kalau dia jadi, kemudian dapat rasa terima kasih, lain soal. Tapi kalau begitu dibuat dia yang kelima, bawa 10 jamaah, nggak usah kamu bawa berapa? 10 kasih. Baik itu kan dia punya nggak belajar dia apa? Ini hati-hati. Mendingan kita pilih nanti siapa pimpinan yang paling bagus. Udah ambil aja. Sebab nanti kita akan dipimpin oleh pimpinan yang bagus. Pimpinan yang bagus akan memperhatikan rakyatnya supaya dia sejahtera. Itu pimpinan yang bagus. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. 3. Tarahum ruk'an sujada.
terlihat ruku dan sujud, nilai ibadah yang tinggi. Ini bapak-bapak yang datang ke sini, para ustaz, ada yang dari rumah jam 3, ada yang setengah 3 dan lain sebagainya. Itu sebagaimana yang Allah firmankan, wa innallaha lahadi ila siratin mustaqim. Wa innallaha lahadiyal ladzina amanu ila siratin mustaqim. Allah akan menunjukkan kepada orang-orang yang beriman ini kepada jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus. Maka dalam satu tafsir, kalau kita pengen di akhirat dapat jalan yang lurus, kerjakan di dunia jalan yang lurus. Tidak mungkin kita bisa siratal mustaqim di akhirat, kita di dunia penuh dengan maksiat. Tidak mungkin. Jadi kalau kita ingin di akhirat siratal mustaqim, gapai di dunia siratal mustaqim. Ini kuncinya. Yang juga kita terlihat, kenapa sukses? Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Kelihatan nampak dari ibadahnya. Ekses ibadahnya di bawah. Makanya di sholat kalimat doanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku matiku untuk Allah. Begitu kita keluar dari masjid, keluar dari tempat sholat untuk mencari kehidupan, itu karena Allah. Kalau kita mencari kehidupan karena Allah, otomatis segala hal yang haram, yang syubhat tidak kita ambil kecuali yang halal. Karena inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka sholat kita akan menimbulkan ekses tanha anil fahsya wal munkar. Begitu sholat. Gak ada yang lain bisa atur kecuali Islam. Islam imam aja diatur. Imam satu fasihul Quran. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Quran. Yang pertama fasihul Quran, fasih Quran. Imam kita fasih Quran itu bagus. Ilmu Qurannya bagus yang kedua. Ilmu hadisnya, kalau ada beberapa orang pilih. Kalau sama-sama suaranya bagus, ilmu Qurannya bagus, ilmu hadisnya bagus, ilmu fikihnya bagus. Oh sama, pilih yang waro, apik hidupnya, yang hidupnya apik, jadi imam. Dalam kita fikih sunnah tidak boleh ngambil imam fasik juga boleh. Dalam kita fikih sunnah dijelaskan di bab 1 itu ngambil imam yang fasik. Siapa imam yang fasik? Imam fasik itu pernah berbuat dosa yang besar, dia udah tobat, termasuk fasiknya. Jangan dipakai imam. Biarin dia kecil, suaranya fasik dan lain sebagainya, hafal Quran dia ambil, walaupun dia muda. Itu kita ambil. Baik, Bapak sekalian, ini nampaknya waktunya sudah agak siang ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita sekalian, guru-guru kita, semua yang hadir di sini. Allah berikan kehidupan yang berkah. Amin. Ilmu yang berkah untuk kita sekalian, bisa memberikan syafaat. Itu guru kita nanti di akhirat, dia bisa memberikan syafaat kepada kita sekalian. In uridu illa al-islam wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilayhi wa la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.